Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah menentukan panjang sisi bangun yang sebangun. Kalau kemarin kalian hanya membuktikan bahwa kedua bangun tersebut panjangnya atau memiliki atau kesimpulan bangun yang merupakan bangun sebangun. Nah, sekarang untuk menentukan panjang sisi yang sebangun, maka kita akan mendapatkan atau kita akan menggunakan rumus yang sama ketika kita gunakan materi yang kemarin. Sekarang saya punya contoh seperti ini. Perhatikan gambar ketika nilai A, B, C, D dengan PQRS. Dikatakan jika ABCD sebangun PQRS, yang ditanya adalah berapa panjang BC-nya. Nah, BC berarti kan yang ini nih, yang di sebelah kanan. Sekarang kalian perhatikan, untuk membuktikan bangun yang sebangun, berarti gambar pertama bandingkan dengan gambar yang kedua. Untuk gambar pertama yang kita lihat adalah yang ada angkanya. Ketika yang pertama itu kita punya AB, maka kita tulis AB. Yang kedua kita punya BC. Kenapa BC? Karena yang ditandakan dalam soal adalah BC-nya. Maka AB per BC. Untuk gambar kedua, lihat yang letaknya sama dengan gambar pertama. AB letaknya sama dengan si Peki karena sama-sama di bawah. Berarti AB sama dengan si Peki. Sedangkan BC ini samanya dengan QR. Oke, sama-sama di sebelah kanan. Maka kalian tulis seperti ini, sama seperti kemarin. Berikutnya, kalian tulis angkanya. Nah, sekarang kalau AB itu panjangnya 5, sedangkan BC kalian tulis sebagai X. Kenapa si X? Karena untuk si BC tidak ada nilainya, atau BC lah yang akan kita cari berapa sentinya. Nah, sedangkan PQ kalian punya angka 25, sedangkan QR kita punya 20. Oke, sampai sini paham ya? Ini masih sama dengan yang kemarin. Nah, sekarang ketika sudah mendapatkan X itu seperti apa, kalian kalikan silang. Kalikan yang terlebih dahulu ada X-nya. Berarti pertama, kalian kali silang antara X dengan 25 atau 25 kalian kali dengan X. Yang kedua akan sama dengan kalikan angka 5 dengan angka 20. Jadi kalian kali silang ya. Ketika 25 dikali X, kalian akan menghasilkan 25X, sedangkan 5 kalau dikali 20 hasilnya adalah 100. Yang akan kalian cari adalah panjang BC atau nilai X-nya. Nah, untuk mencari X, maka kalian harus membagi angka 100 dibagi dengan angka 25. Maka dapatlah untuk si BC itu angka 4. Oke, sampai di sini paham ya? Yang kedua, sama seperti kemarin juga, kita punya contoh soal seperti ini. Ada dua segitiga yang bentuknya berbeda. Yang pertama segitiga siku-siku ke atas, yang ini bentuknya terbalik. Nah, sekarang dikatakan segitiga ABE sebangun dengan segitiga CDE. Jika panjang AB 3 cm, panjang EB 5 cm, panjang CE 15 cm, maka tentukan panjang DC-nya. Sekarang kalau kalian melihat gambar seperti ini, maka tidak akan terlihat perbedaan persamaannya. Maka gambar ulang. Nah, gambar tersebut ketika kita gambar ulang maka akan seperti ini. A, B, C, D di sini sudah ditentukan, ada yang kotak dan ada yang bulat. Nah, kotak dan bulat ini harus menempati posisi yang sama. Misal, gambar pertama kita anggap sebagai segitiga ABE, kalian buat seperti ini. ABE. Ketika AB itu angka 3, ketika BE, IEB itu angka 5. BE atau BEB sama aja ya. Nah, di sini ada tanda kuning atau ada tanda bulat dan sini juga ada tanda kotak. Nah, yang kedua juga kalian buat serupa. Nah, sekarang yang ada kotaknya itu adalah D, yang ada bulatnya itu adalah C, maka sisanya adalah E. Baru kalian masukkan angkanya. CE angkanya 15. Nah, maka terbentuklah gambar seperti ini. Oke, setelah sudah terbentuk gambarnya seperti ini, sekarang yang kita akan cari adalah berapa panjang DC, berarti bagian yang bawah. Oke, sama seperti tadi, kita cari dulu gambar pertama dan gambar kedua yang letaknya sama. Atau di gambar pertama, cari yang ada angkanya. Nah, kalau kita turunkan ke bawah, maka dia akan berbentuk seperti ini. Pertama, di gambar pertama, kalian akan menemukan sisi AB yang memiliki angka. Jadi kita tulis AB, sisi kedua yang memiliki angka yaitu BE.
Oke, kita tulis berarti AB per BE. Nah, untuk gambar kedua, cari yang letaknya sama dengan AB dan BE. Untuk gambar kedua yang letaknya sama dengan si AB, berarti yang ada di bawah itu adalah CD. Sedangkan yang sama letaknya dengan BE atau yang bentuknya miring itu adalah CE. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui atau kita sudah tempatkan posisinya di tempatnya atau di posisi yang sama, kalian masukkan angkanya. Untuk AB berarti kalian punya angka 3, sedangkan BE kalian punya angka 5. Untuk CD berarti bagian bawah yang akan kita cari, maka kita anggap sebagai X. Untuk CE yang ada di samping atau yang di miring kita punya angka 15. Nah, setelah kalian tempatkan di posisinya masing-masing, tinggal kalian kali silang. Ingat, yang didahulukan adalah yang ada X-nya atau yang ada hurufnya. Nah, sekarang X-nya di sebagian atas, maka kalian harus mengalihkan ke bagian bawah sini. Maka 5 kalikan dengan si X, sedangkan 15 atau 3 kalikan 15 di sini. 3 kali 15 atau 15 kali 3. Oke. Nah, ketika 5 dikali X hasilnya adalah 5X. Ketika 15 kalau dikali 3 hasilnya 45. Nah, untuk mencari X sama seperti tadi, tinggal kalian bagi 45 kalian bagi 5, hasilnya adalah 9. Oke, sampai sini paham ya? Nah, untuk sebelum saya melanjutkan ke dalam soal berikutnya, saya akan memberikan token untuk hari ini. Nah, token kita hari ini, kalian perhatikan baik-baik. Kita punya token bentuknya adalah 5, 3, 8, 3, 1. Oke, token hari ini adalah 5, 3, 8, 3, 1. Oke, jangan sampai lupa ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk berikutnya, kalau tadi kita membahas soal yang berupa bentuk gambar. Nah, sekarang soal berikutnya yang akan saya sajikan adalah soal ketika dalam bentuk sebuah cerita. Sama saja, sekarang kalian perhatikan di sini. Sebuah gedung memiliki tinggi 32 meter dan lebar 20 meter. Jika gedung dibuat ke dalam maket, artinya dalam bentuk yang kecil, dengan ukuran tingginya 8 meter, maka lebar gedung tersebut adalah. Oke, jadi ingat ya, kita punya gedung yang sebenarnya atau pada gedung tingginya adalah 32, lebarnya 20. Kalau dalam bentuk ukuran maket atau ukuran kecilnya dibuat dengan tinggi 8 meter. Nah, kalau misalkan kenyataannya seperti ini, berapa lebarnya? Sama saja. Yang pertama kita berbicara gedungnya dulu, gedung sebenarnya dulu. Berarti kita memiliki tinggi, juga kita memiliki lebar. Berarti kamu tulis di sini, tinggi gedung per lebar gedung akan sama dengan berikutnya kita membahas tentang apa? Dibuat maket. Oh, berarti di sini kalau tadi berbicara tinggi di bagian atas, kita juga tulis tinggi di bagian atas. Tapi kalau tadi tinggi gedung, sekarang tinggi maket. Bawahnya juga sama. Kalau tadi lebar gedung, sekarang lebar maket. Nah, sekarang tinggal masukkan angkanya. Tinggi gedung katanya 32, lebarnya 20. Tinggi maket katanya 8, nah lebarnya berapa? Nah, sama saja kayak tadi kan? Tinggal kali silang, dahulukan yang ada X-nya. Berarti yang harus kita kalikan pertama adalah 32 dikali dengan X. Yang kedua yang dikalikan adalah 8 dikali dengan 20 atau 20 dikali 8. Oke, berarti ketika 32 dikali X kalian dapat 32X. Ketika 8 dikali 20 kalian dapat 160. Masih sama dengan yang tadi. Untuk mencari X berarti tinggal kalian bagi 160 dibagi 32, maka kalian mendapatkan angka 5 meter. Jadi intinya sama ya, jadi kalau misalkan kalian berbicara tinggi, maka satukan dengan tinggi, berbicara lebar, maka satukan dengan lebar. Ketika sudah mendapatkan persamaannya, kalikan silang, dahulukan yang ada hurufnya. Oke, nah berarti yang terakhir, kita punya contoh masih sama, kita masih membahas tentang soal cerita.
Kita punya soal sebuah kolam renang memiliki ukuran panjang 15 meter, lebarnya 9 meter. Jika kolam akan dibuat lebih kecil ukuran lebar 3 meter, maka ukuran panjang seharusnya adalah sama seperti tadi. Pertama, ukuran sebenarnya atau kolam besar, kita punya panjang dan kita punya lebar. Tulis panjang kolam besar per lebar kolam besar akan sama dengan berarti panjang kolam kecil berbanding lebar kolam kecil. Tuliskan angkanya. Kolam besar panjangnya 15, lebarnya adalah 9, sedangkan panjang kolam kecilnya belum ada, maka kita anggap sebagai X, sedangkan lebarnya kita punya angka 3. Kalikan silang berarti 9 dikali X, 15 dikali 3. 9 dikali X hasilnya 9X, 15 dikali 3 hasilnya 45. Maka untuk mencari X, 45 dibagi 9 ya ini. Ini 45 dibagi 9, maka hasilnya adalah 5 meter. Oke, sampai sini selesai ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.